justru malah membuat masalah semakin besar teman-teman. Itu malapetaka yang luar biasa banget dalam hidupku, dimana sesuai dengan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang aktivitas kekuatan spiritual, yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Apalagi sistem hutang kita riba, yang Allah mengumumkan perang, yang pelaku riba mal'un, dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat sallallahu alaihi wasallam yang makan riba, yang memberi makan riba, yang pinjam, yang meminjamkan, yang mencatat, yang jadi saksi, notaris-notaris yang jadi saksi atas riba, terlaknat dan terhinakan. Silahkan hidup dalam kehinaan, jauh dari rahmat Allah, Dan hanya bergantung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja ya teman-teman. Di tahun 2022 bukan nih, awalnya itu malah di tahun 2019. Aku hutang di salah satu bank konvensional itu sebesar 10 juta rupiah dengan menggadaikan BPKB motorku yang aku beli dari gaji aku bekerja di kantor yang saat itu banyak sekali pelamarnya, yang dimana cuman aku saja yang lulus. Ya, jadi gaji dari sana itu hanya sebesar 1.600.000 saja, dan aku gunakan untuk ambil motor. Kreditannya itu 1 bulan 660.000. Nah, itu kan tinggal 1 juta kan buat bayar kos dan buat keperluan makan dan lain sebagainya kan. Tapi aku menjaminkan BPKB motorku itu ke bank untuk mendapatkan pinjaman 10 juta itu. Jadi aku harus membayar leasing yang 660.000 itu tadi, kreditan motor, kemudian juga membayar angsuran di bank yang aku hutang 10 juta dengan menggadaikan BPKB tadi. Itu sangat-sangat berat sekali teman-teman, dengan gaji yang sekecil itu. Kemudian aku juga harus melunasi membayar kreditan setiap bulannya. Dan itu aku rasa sangat berat banget. Dan bodohnya saat itu, waktu itu kan aku juga sambil nyambi-nyambi jualan online di Shopee, jualan live gitu kan ya. Nah, karena aku membutuhkan modal, aku mengambil lagi pinjaman di bank itu lebih besar lagi. Dan ternyata itu justru malah membuat masalah semakin besar teman-teman. Itu malapetaka yang luar biasa banget dalam hidupku, dimana sesuai dengan hukum riba itu, bahwa riba itu diibaratkan mengajak perang Allah Subhanahu wa taala, menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga aku menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti kita bukan kita lagi, aku sebagai manusia yang sangat-sangat kecil itu akan kalah teman-teman. Rezekiku stop, aku tidak punya masukan, tidak punya pembeli, sementara aku harus melunasi hutang di kreditan motor dan hutang di angsuran bank itu tadi yang aku pinjam tadi ya. Dan saat itu gak ada satupun yang peduli dengan aku. Saat itu tidak ada satupun yang mengerti keadaan aku, kecuali hanya diriku sendiri dengan segala penyesalan yang aku rasakan di tahun itu. Teman-teman, aku langsung cepetin aja ceritanya ya, karena di sini sedang hujan. Jadi saat-saat jatuh tempo itu, kenapa selalu ada saja jalan keluar atau orang-orang yang membantu aku, itu datangnya dari Allah teman-teman. Karena apa? Karena aku bertaubat, kemudian aku banyakin salat tahajud, dan di dalam tahajud itu aku minta kepada Allah untuk dapat dilunasi hutangku, untuk dapat ditolong untuk angsuran bulan ini.
minta ke Allah untuk dapat dilunaskan, untuk dapat diberikan jalan bagaimana caranya aku bisa membayarnya ya Allah gitu kan ya. Aku tahu ya Allah, Engkau yang maha menolong, Engkau yang maha bisa, Engkau yang maha kaya. Aku bertaubat dan tidak ingin mengulanginya lagi. Kemudian Allah datangkan pertolongan-pertolongan itu melalui teman-teman, melalui keluarga, dan masih banyak lagi. Mohon maaf ya teman-teman, jadi hujan. Pokoknya teman-teman kalau misalkan punya angsuran kemudian jatuh tempo, itu teman-teman usahakan dari jauh-jauh hari atau dari 1 bulan sebelumnya teman-teman udah lobby dulu ke Allah, minta ke Allah untuk dapat ditolong, istighfar yang banyak, salawat yang banyak, taubat, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berazam pada diri kita untuk tidak mengulangi hutang riba lagi, untuk tidak berbuat hutang riba lagi. Insya Allah Allah pasti tolong, insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita semua. Dan setelah itu jangan pernah mulai lagi untuk berhutang riba, karena itu hanya akan menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Teman-teman, aku akhiri video ini, mohon maaf sekali karena di Jepang sedang hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat saja ya.